Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo, Ruang Konsultasi. Pemirsa, usia dini merupakan periode emas atau golden age yang sangat berpengaruh pada perkembangan serta pertumbuhan anak. Untuk itu kita perlu memperhatikan pendidikan anak usia dini di usia yang sedini mungkin. Hari ini kita akan membahas terkait sekolah anak usia dini. Tentunya saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama saya sudah ditemani dengan seorang dosen, Mbak Uli Rahmanita, Sarjana Psikologi Master Pendidikan. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, udah siap memberikan edukasi serta informasi kepada pemirsa di rumah? Baik, insya Allah. Udah siap ya, baik. Siap. Baik, yang kedua pemirsa kita sudah ditemani dengan seorang psikolog, yaitu ada Mbak Putri Rahmanila, Master Psikologi. Gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Baik, udah siap juga ya memberikan edukasi serta informasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah siap. Siap. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada sore hari ini terkait dengan sekolah anak usia dini. Syifa mulai ke Mbak Uli terlebih dahulu nih. Mungkin kita perlu mendefinisikan dulu Mbak secara umum terkait dengan pendidikan anak usia dini. Sebenarnya cakupannya itu batas mana sih untuk anak usia dini itu dan definisi secara umum gimana? Oke, jadi sebenarnya Mbak Syifa ya, pendidikan anak usia dini itu merupakan sebuah pendidikan di mana di dalamnya tuh include yang namanya ada pengajaran, bimbingan dan juga pengasuhan yang dilakukan atau diberikan kepada anak di usia 0 sampai dengan 5 tahun. Begitu, dan pendidikan anak usia dini sebenarnya cangkupnya luas ya. Jadi tidak hanya terbatas pada lembaga tertentu saja, tapi juga berasal dari keluarga, itu yang utama. Oke, berarti yang harus digarisbawahi adalah pendidikan malah dari 0 sampai 5 tahun ya Mbak? Betul, bahkan berarti dari zaman kandungan itu kita juga sudah bilang itu merupakan PAUD gitu, pendidikan anak usia dini. Oh, berarti dari kandungan juga sudah bisa diberikan pendidikan ya Mbak ya? Betul. Tentunya itu oleh orang tua ya Mbak? Tentu orang tua, dari nol ya? dari ibunya khususnya dan ayahnya juga sebagai orang tua. Oke, berarti memang usianya itu ada batasan usia, namun dimulainya itu sedini mungkin ya Betul, Mbak? ya. Nah, tadi kan Syifa sempat menyebutkan ya Mbak, terkait dengan pendidikan anak usia dini, dan juga disebut sebagai golden age atau periode emas. Kenapa sih sebenarnya anak usia dini ini disebut sebagai golden age atau periode emas dalam masa pertumbuhan serta perkembangannya? Oke, jadi kenapa ya gitu di usia 0 sampai 5 tahun sebenarnya itu karena beberapa penelitian juga telah menyebutkan bahwa di usia 0 sampai 5 tahun ini Masya Allah ya, tumbuh kembang anak itu berkembang sangat pesat gitu. Kalau kita bisa bilang ada neuron ataupun kita bisa bilang bahasa awalnya listrik-listrik di otak gitu ya Mbak Putri ya, itu sedang nyentrumnya istilahnya tuh sangat dahsyat dan sangat berkembang dengan sangat baik. Jadi apapun yang diterima oleh anak itu yang akan dijadikan fondasi atau akar kuat untuk anak-anak yang akan juga memprediksi bagaimana sih pendidikan dan juga kepribadian mereka di masa yang akan datang. Begitu. Oke, berarti memang benar ya Mbak ya kalau misalnya usia dini merupakan periode emas karena memang otaknya di sana mulai bekerja secara maksimal. Nah, sebenarnya tujuan dari pendidikan anak usia dini ini apa sih Mbak? Kalau dari seorang dosen ya Mbak ya, khususnya yang memang concern di bidang pendidikan anak usia dini. Oke, sebenarnya tujuan pendidikan anak usia dini adalah memberikan atau memfasilitasi gitu ya, bagaimana menstimulasi anak-anak ini khususnya mereka dapat mendapatkan hak mereka gitu ya, untuk mendapatkan bimbingan dan pengasuhan yang terbaik gitu, baik dari orang tua maupun dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi pendidikan bukan hanya tentang lembaga-lembaga tertentu saja. Kadang orang udah ketakutan duluan ngomongin pendidikan, dikira harus sekolah gitu ya Mbak Putri ya, padahal enggak. Jadi pendidikan usia dini itu bagaimana anak itu mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan yang terbaik gitu dari orang tua dan lingkungan, orang-orang yang ada lingkungannya begitu. Oke, berarti sebenarnya bukan cuma sekolah aja yang berperan penting, tapi orang tua juga malah sebenarnya lebih besar perannya dalam pendidikan anak usia dini ya Mbak ya. Nah, kalau dari sekolah, kita bahas yang pertama sekolah dulu ya Mbak ya, sebelum kita membahas ke orang tua. Kalau sekolah ini gimana sih dia menstimulasi anak, khususnya usia dini, itu kan tugas yang cukup berat ya Mbak, daripada pendidikan orang dewasa. Gimana sih cara sekolah menstimulasi anak usia dini agar
otaknya itu berkembang secara maksimal? Oke, sebelumnya mungkin ya Mbak, kita untuk bilang sekolah, kita harus tahu dulu gitu jenis pendidikan anak usia dini. Jadi pada dasarnya jenis PAUD atau pendidikan anak usia dini itu dibagi menjadi 3. Ada formal, ada non formal dan juga informal begitu. Kalau yang formal ini yang kita ketahui ya, yang masuk juga di wajib belajar. Misalnya seperti TK, teman kanak-kanak ataupun Rodatul Atfal. Jadi yang lebih formal lah seperti itu. Lalu ada juga yang namanya PAUD non formal. Non formal ini PAUD-PAUD yang bisa membantu pengasuhan orang tua gitu. Jadi misalnya contohnya itu yang non formal ini misalnya tempat penitipan anak, lalu juga kelompok bermain, daycare, lalu juga playgroup, lalu misalnya satuan pendidikan PAUD sejenis, begitu juga mungkin adanya TPQ gitu ya, ada sekolah-sekolah minggu di rumah ibadah tertentu, itu termasuk yang non formal. Lalu ada lagi juga yang informal. Nah, informal ini justru yang paling penting, yaitu pendidikan anak dalam keluarga tadi, yang bahkan dimulai dari anak dalam kandungan hingga lahir, hingga dia usia 5-6 tahun tersebut. Nah, lalu bagaimana cara gitu kan, kalau ditanya pendidikan atau sekolah, bagaimana cara menstimulasi gitu ya Mbak, pastinya kembalikan ke fitrah anak. Itu yang harus kita kencangkan terlebih dahulu gitu. Fitrah anak seperti apa ya? Fitrah anak adalah belajar sambil bermain. Begitu juga sebaliknya, bermain sambil belajar. Jadi jangan lagi dibilang kok PAUD cuma main aja kayak gitu ya. Karena memang seperti itu ya Mbak Putri ya. Memang mereka belajar dari ketika mereka bermain itu, dan jangan salah, ketika semakin banyak mereka bermain akan semakin banyak juga hal-hal yang dapat mereka dapatkan begitu. Oke, berarti dari bermain itu memang ada suatu stimulasi yang bisa menstimulasi anak untuk berkembang di golden age itu ya Mbak ya. Berarti bukan cuma bermain pemirsa, kalau misalnya di usia dini ini kita harus mengembalikan fitrahnya anak, belajar sambil bermain. Khususnya itu harus di-highlight ya Mbak. Highlight dulu itu. Mungkin sih Pak ke Mbak Putri terlebih dahulu nih Mbak. Kalau misalnya peran orang tua nih, tentunya tadi kita sudah membahas terkait dengan sekolah. Kalau dari orang tua sendiri, gimana sih menstimulasi anak pada usia dini agar otaknya berkembang maksimal? Oke, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Uli juga ya. Jadi untuk menstimulasi anak itu dari usia dini itu dari 0 sampai 5 tahun seperti itu ya. Tadi disebutkan juga bahwa sebenarnya sering kita dengar juga ya, orang tua itu madrasah al-ula, jadi sekolah pertama anak seperti itu. Makanya dari 0 tahun dari kandungan, nah itu peran orang tua baik ibunya maupun ayahnya gitu kan, itu amat sangat penting seperti itu. Jadi istilahnya bisa dikatakan ya mungkin ayahnya ini kepala sekolah di keluarganya gitu kan, sedangkan ibunya adalah gurunya, wali kelasnya kayak gitu kan. Nah itu jadi cara untuk menstimulasinya ya berikan tadi ya sama ya, highlightnya adalah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain seperti itu. Jadi nggak cuma bermain aja atau belajar aja gitu kan, tapi buat istilahnya aspek-aspek perkembangan pada anak ini dibuat diajarkannya untuk lebih menyenangkan seperti itu kan. Aspek pada manusia itu kan, atau aspek pada anak yang bisa dikembangkan itu ada banyak ya, ada kognitif, kemudian sosial emosional, bahasa, motorik gitu kan, kemudian juga terkait kemandiriannya, juga motivasinya gitu kan, itu yang perlu dikembangkan pada anak seperti itu. Oke, berarti banyak sekali aspek yang bisa dicapai ya Mbak pada sekolah usia dini khususnya, baik dari sekolah ataupun peran orang tua tadi. Kalau dari aspek emosional nih Mbak, tentunya sedikit sulit ya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan aspek emosional pada anak, karena bisa dilihat anak-anak sekarang tuh mudah tantrum atau mereka belum bisa sama sekali mengendalikan emosinya. Nah, sebagai seorang psikolog, gimana sih Mbak menanggapi hal tersebut, dan apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah kalau ada anak tantrum atau pada umur yang udah cukup besar ya Mbak ya, belum bisa mengendalikan emosinya. Baik, tapi mungkin ditahan dulu ya Mbak ya. Kita jawab setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo Ruang Konsultasi.